Oke, kembali lagi di Bahasa Perasaan Channel. Kali ini kita akan membahas file-file pernikahan ya. File-file pernikahan. Kemarin sempat rame ada akun-akun media di Instagram yang menampilkan kekecewaan seorang pengantin perempuan dengan filenya yang gak sesuai harapan, intinya gitu. Jadi kayak matanya merem, kemudian bajunya nggak rapi, itu diposting dengan narasi yang yang cukup negatif. Misal pada saat sungkeman itu ada postingannya, pada sungkeman ibunya melihat kemana, kemudian diberi caption ibu menghadap kemana misalnya gitu. Jadi harusnya kan ibu menghadapnya ke pengantin gitu, ke bawah, tapi ini fotonya menghadap ke lain, sehingga di judge bahwasanya hasil itu nggak optimal. Nah gitu. Lalu bagaimana respon fotografer menanggapi file-file tersebut? Sebetulnya ini harus dianalisa dari dua sisi ya. Yang pertama dari fotografernya, yang kedua tentu saja dari pengantinnya. Bahwasanya pengantin menginginkan visual yang terbaik, memang iya. Hanya saja memang yang terbaik ini kan relatif ya. Apakah sesempurna yang ada di Instagram atau bagaimana? Ini ada saran kalau misalnya pengantin sudah punya ekspektasi, ya harus disampaikan ya ke fotografernya, bisa seperti ini enggak, atau pengantin mempelajari dulu kira-kira vendornya itu mampu nggak menangkap ekspektasi dari pengantinnya itu sendiri. Jadi dipelajari gitu, jangan sampai nggak dipelajari terus kemudian ujuk-ujuk menikah ya, maksudnya difoto dan hasilnya nggak sesuai dugaan. Nah itu juga menurutku pengantin juga ikut andil dalam hasil tersebut. Jadi semakin care, tentu saja akan semakin perhatian. Kemudian dari sisi fotografernya, sebagai fotografer itu juga perlu menyampaikan apa yang sesuai dengan press listnya. Misal, dan portofolionya tentunya ya. Misal portofolionya seperti ini ya, harus sesuai gitu, meskipun faktornya banyak. Hanya saja ya nggak jauh-jauh banget gitu, beda tahu lokasi ya beda visual, tapi penerapannya kan tetap, mindset fotografinya kan juga tetap sama ya. Jadi nggak jadi soal bagaimana beda lokasi itu membuat semakin jauh gitu, itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian sebagai fotografer juga, kalau ini tentang harga ya, kalau fotografer menentukan harga itu ya biasanya sesuai dengan skillnya. Kalau misalnya skillnya dihargai 500.000 ya berarti emang nanti HPP-nya tambah 500.000, dan membuat nanti HPP-nya juga berpengaruh ya, dengan figura, dengan flash disknya, alat sewanya, itu juga nanti pengaruh ke harga jual. Jadi buat fotografer yang merasa hasilnya bagus namun murah, itu harusnya cepat disadari ya, bahwasanya harga yang murah itu marginnya tipis ya, margin tipis. Nanti nek alatnya rusak ya akan menjadi bumerang, nggak bisa upgrade alat, karena upgrade alat itu ya dari margin, bukan margin yang dihasilkan dari alat selama alat itu digunakan, bukan dari utang ataupun kedepannya seperti apa, kasbon atau apa, enggak. Harusnya ketika margin bagus, alat rusak nggak jadi soal karena marginnya sudah ada. Dan manajemen keuangan itu penting. Maka dari itu, bagaimana HPP itu juga cukup krusial untuk menjadi
ilmu yang dilempar atau dipahami oleh fotografer gitu. Nah itu tanggapan yang imbang ya. Jadi balik lagi tentang tadi mbak pengantinnya yang menyalah-artikan, menurut kami itu keliru mengartikan. Jadi ada yang namanya visual candid, ada yang namanya visual beauty. Atau visual beauty itu pasti modelnya pose ya. Nah kalau misalnya mbaknya tadi menuntut visual beauty dari pose, nah ini pas. Tapi mbaknya tadi itu menuntut visual beauty atau kesempurnaan dari visual candid. Itu kan cukup sayang sekali ya. Visual candid itu tujuannya memang menceritakan atau memberi gambaran kejadiannya seperti apa. Misal kayak ibu melirik, ya memang menceritakan ibu sedang melirik. Nggak mungkin ketika ibu melirik ke yang lain, fotografer, bu lihat kantennya, ya masih bisa saja, cuma tidak mengincar kesempurnaan gitu loh. Kalaupun ada yang miss dikit ya wajar, karena tujuannya memang menceritakan realita apa yang terjadi selama pernikahan. Kayak dalaman jilbab yang ada di kebaya pengantin itu kayak apa, nekuk gitu loh, terlipat karena kan tetap geleng kiri, geleng kanan, toleh kiri, toleh kanan, itu kan menyebabkan kainnya ketekuk ya. Dan kalau misalnya itu di candid ya gimana? Ya memang masa kita harus merapikan dulu mbak, ini dulu dirapikan dulu baru gerak, kan juga nggak seperti itu. Kecuali kalau pose beauty. Nah pose beauty itu tanda kutip dituntut sesempurna mungkin. Jangan sampai ada yang nekuk, diperlihatkan kecantikannya, keanggunan busananya, pose muka, mimik mukanya. Nah itu baru, kalau kekritisan tersebut diarahkan ke foto beauty-nya, itu akan menjadi evaluasi oleh fotografernya. Tapi kalau visual candid dituntut kriteria beauty, nah itu yang repot, karena visual candid itu memberikan atau jalurnya berbeda, tujuannya berbeda. Maka dari itu harus dipahami bahwasanya visual pernikahan itu enggak yang beauty atau enggak yang pose-pose saja, sempurna itu, cantik, ganteng, enggak hanya itu. Tapi banyak, ada kejadian, ada kebersamaan, perasaannya yang perlu didokumentasikan oleh fotografer. Jadi ada banyak. Itu menurutku yang posting tadi mbaknya itu salah menafsirkan ya. Salah menafsirkan pose, salah menafsirkan ekspektasi beauty ke visual candid atau dokumenter. Jadinya seperti itu. Harusnya visual candid ya diartikan secara candid. Visual pose itu diartikan secara pose. Seperti yang mbaknya tadi. Mbak tadi menuntut kesempurnaan. Menuntut kesempurnaan dari visual candid. Harusnya kalau pengen menuntut kesempurnaan ya di visual pose. Karena visual pose itu bisa diarahkan gitu loh. Geser kiri, geser kanan, toleh kiri, toleh kanan, saling pandang. Itu bisa diarahkan. Gaunnya ngenekuk bisa dibenerin. Tapi kalau visual candid kan spontan ya. Spontan itu tidak bisa. Nanti momennya malah kelewat kalau terlalu ditata seperti itu.